Di jantung hutan Papua yang lebat, seorang anak bernama Baroto tumbuh dalam pelukan alam. Anak dari Bapak Ayub dan Mama Marta, Baroto tak pernah jauh dari hutan. Hutan ini bukan sekadar tempat bermain mencari kayu secukupnya, kata kakek Baroto suatu hari sambil menemani cucunya. Di sini ada raja dan ratunya. Siapa? Tanya Baroto dengan mata berbinar. Cenderawasih, Raja Langit, dan ratunya. Anggrek hitam. Bunganya hanya tumbuh di sini. Memang ada juga tapi bunga kita satu yang langka di dunia. Sejak itu, Baroto memperlakukan hutan dengan rasa hormat. Ia bermain, belajar, dan berbicara dengan hewan-hewan seolah mereka saudara. Tapi kedamaian itu tak abadi. Desas-desus mulai terdengar. Perusahaan akan datang, membawa izin dari pemerintah, menggusur hutan. Suatu pagi, saat ayahnya mencari kayu, Baroto menjelajah lebih dalam. Di sebuah lembah yang sunyi, ia menemukan seekor cenderawasih tergeletak. Panah tertancap di dadanya. Burung itu sekarat. Kami penari langit, bisiknya lirih. Tapi kami jati hiasan di ruang-ruang tanpa langit. Daging kami beruang tombak dan senapan. Baroto menangis, memeluknya. Tak jauh dari sana, ia melihat kanguru pohon juga terkapar. Di kejauhan, hutan mulai gundul, tergantikan oleh tanah merah dan suara mesin. Isyarat raja dan ratu hutan terusik bayang-bayang kepunahan. Sore itu, Baroto kembali ke rumah dengan wajah gelisah, membawa 2 pasang mambruk, kasuari, cenderawasih, dan bibit anggrek hitam. Mama Marta yang baru pulang mencangkul bawah ubi itu bertanya, apa yang terjadi? Nak, Dong sudah datang. Mates, perusahaan? Dong bilang sudah ada izin dari kepala suku. Malam pun datang, mereka masak di tungku. Baroto tak bicara banyak, hanya duduk dekat api, matanya merah. Keesokan harinya, ia bermain dengan adiknya dan hewan-hewan yang ia selamatkan. Tapi dalam hatinya, ia memelihara kemarahan. Ia bersumpah akan melindungi hutan ini bukan sebagai anak-anak, tapi sebagai manusia dewasa. 13 tahun kemudian, Baroto kembali ke kampung sebagai aktivis lingkungan. Dengan pengetahuan dan keberanian, ia berdiri di depan masyarakat adat. Ia berbicara tentang hak ulayat, tanah leluhur, dan makna kehidupan. Ia membawa bukti kerusakan, hilangnya burung, rusaknya sungai, dan matinya anggrek-anggrek langka. Ia menggugat perusahaan. Ia menyatukan suara kampung, bukan demi nostalgia, tapi demi masa depan.